Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaila Almira Purwanto dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 34. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung reaksi redoks menggunakan cara Bilox yang bersuasana asam dan basa. Dan pertama saya akan jelaskan yang bersuasana asam. Pertama-tama bisa kita lihat bahwa terdapat reaksi MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Lalu kita hitung dulu Bilox setiap larutannya. Bisa diketahui bahwa oksigen memiliki Bilox sebesar -2, sehingga kita tulis -2 pada setiap oksigennya. Lalu pada larutan MnO hanya terdapat satu oksigen, sehingga kita tulis saja -2. Dan dikarenakan MnO merupakan larutan netral atau yang bermuatan 0, sehingga X kurangin 2 sama dengan 0, yaitu +2, sehingga Bilox Mn sebesar +2. Lalu oksigen pada PbO2 terdapat 2, sehingga kita kalikan -2 dikali 2 sama dengan -4. Dikarenakan PbO2 juga merupakan larutan netral, sehingga bermuatan 0. Jadi Bilox Pb yaitu +4. Lalu pada larutan MnO4- oksigennya terdapat 4, sehingga 4 dikali -2 sebesar -8. Dikarenakan pada MnO4 terdapat muatan sebesar -1, sehingga X kurangin 8 hasilnya -1, yaitu +7. Pada Pb2+ terdapat 2 muatan, sehingga kita tulis +2. Setelah kita tentukan setiap Biloxnya, kita hitung reduksi dan oksidasinya dengan cara mengalihkan Bilox dikali indeks dan koefisien. Bisa dilihat bahwa indeks dan koefisien Mn pada larutan MnO hanya 1, sehingga kita tulis +2. Jadi kita tulis langsung aja jika indeks dan koefisiennya hanya sebesar 1. Sama seperti PbO2, tidak indeks dan koefisiennya hanya 1, sehingga kita tulis saja +4. Ini juga sama, dan Pb2+ juga sama, sehingga kita tulis saja ulang +7 dan +2. Setelah kita tentukan total Bilox pada setiap larutan, kita tentukan reduksi dan oksidasinya. Bisa dilihat bahwa pada larutan MnO dengan MnO4- mengalami kenaikan sebesar 5 atau oksidasi. Jadi kita tulis 5E. Sedangkan pada larutan PbO2 dengan Pb2+ mengalami penurunan sebesar 2. Saya tulis. Nah, dikarenakan elektron ini belum setara, sehingga kita kalikan 2 dari sini, dari 2 elektronnya, dan juga ini dikali 5 dikarenakan dari 5 elektron. Nah, setelah kita tentukan reduksi dan oksidasinya dan menghitung elektronnya, kita tulis larutannya, tulis reaksinya beserta yang saya lingkarin ini dari perkaliannya itu, sehingga 2 MnO ditambah 5 PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Nah, kita sudah nulis reaksinya, kita lihat oksigennya.
bisa dilihat bahwa oksigen pada reaksi kiri terdapat 2 ditambah 2 kali 5 10 sebesar 12. Sedangkan oksigen pada reaksi kanan hanya ini kurang itunya ya guys, kurang koefisiennya saya lupa nambahin, saya tambahkan dulu. Ini Pb berarti 5, ini 2. Sedangkan oksigen pada reaksi kanan hanya 8. Nah, cara menyetarkan oksigen dengan menambahkan H2O. Nah, dikarenakan di sini terdapat 12 dan di sini 8, sehingga H2O-nya memerlukan 4. Nah, sudah menemukan H2O-nya, kita hitung hidrogennya. Hidrogen pada 4H2O ini sebesar 8H plus dari perkalian 2 kali 4. Nah, karena kita sudah setara reaksi kiri dan kanannya, kita hitung muatannya. Bisa dilihat, saya tulis muatan. Bisa dilihat pada reaksi kiri memiliki positif 8. Sedangkan pada reaksi kanan negatif 2 ditambah 10 dari sini. Dari muatan dikali koefisien sama dengan positif 8. Sehingga muatannya juga sudah setara. Jadi 2 MnO ditambah 5 PbO2 ditambah 8H plus menjadi 2 MnO4- ditambah 5 Pb2 plus ditambah 4H2O merupakan redoks dari MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2 plus. Setelah kita menghitung reaksi redoks bersuasana asam, sekarang ke suasana basa. Bisa dilihat bahwa terdapat reaksi MnO4- ditambah C2O42- menjadi MnO2 ditambah CO2. Pertama-tama sama seperti sebelumnya, kita hitung dulu biloxnya. Oksigen memiliki bilox sebesar negatif 2. Jadi kita tulis negatif 2 pada masing-masing oksigennya. Pada MnO4- terdapat 4 oksigen sehingga negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Dikarenakan muatan pada MnO4 sebesar negatif 1 sehingga X kurangin 8 yang hasilnya negatif 1 sehingga Mn sebesar positif 7. Kita tulis positif 7. Lalu pada larutan C2O42- terdapat 4 oksigen sehingga negatif 2 dikali 4 sebesar negatif 8. Dan juga dikarenakan muatan pada C2O4 sebesar negatif 2 sehingga X kurangin 8 yang hasilnya negatif 2 sehingga C sebesar positif 6. Dikarenakan terdapat 2C sehingga kita bagi 2 yang memiliki hasil sebesar positif 3. Lalu pada MnO2, oksigen pada MnO terdapat 2 sehingga negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Dan dikarenakan MnO2 merupakan larutan netral yang sebesar 0 muatannya sehingga negatif 4 X kurangin 4 yang hasilnya 0 yaitu positif 4. Jadi sama positif 4. Dan juga pada oksigen pada larutan CO2 terdapat 2 sehingga negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Dan juga CO2 merupakan larutan netral sehingga memiliki muatan 0. Jadi ini positif 4.
Dikarenakan positif 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, setelah kita tentukan bilog setiap masing-masing unsur, kita setarakan reaksinya. Bisa dilihat bahwa Mn terdapat 1, sedangkan sedangkan C terdapat 2, sehingga kita tambahkan 2 di depan CO2 supaya C-nya setara. Setelah kita setarakan reaksinya, kita hitung dari bilox dikali indeks dan juga dikali koefisien. Bisa dilihat Mn pada larutan MnO4- memiliki bilox sebesar positif 7, indeks sebesar 1, dan koefisien sebesar 1, sehingga memiliki positif 7. Lalu pada C pada larutan C2O42- memiliki bilox sebesar positif 3, indeks sebesar 2, dan juga koefisien sebesar 1, sehingga positif 3 dikali dengan 2 sebesar positif 6. Kita tulis. Lalu Mn pada larutan MnO2 memiliki bilox sebesar positif 4, indeks dan koefisiennya sebesar positif 1, sehingga kita tulis aja langsung positif 4 dikarenakan 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4. Lalu C pada larutan 2CO2 terdapat biloxnya positif 4, indeks sebesar 1, dan juga koefisiennya sebesar 2, sehingga plus 4 dikali 2 sama dengan positif 8. Nah, setelah kita tentukan total biloxnya, kita tentukan reduksi dan oksidasinya. Bisa dilihat bahwa MnO4- dan MnO2 mengalami penurunan sebesar 3. Jadi kita tulis ini 3 elektron. Sedangkan pada C2O42- dan 2CO2 mengalami kenaikan sebesar 2. Setelah kita tentukan reduksi dan oksidasinya, kita kalikan karena 3 elektron dan 2 elektron masih belum setara, sehingga kita setarakan dengan cara dikali. Ini dikali 2 dari 2 elektronnya, dan juga ini dikali 3 dari 3 elektron. Nah, setelah kita setarakan, kita tulis ulang larutannya, kita tulis ulang reaksinya beserta koefisien yang sudah kita setarakan, yaitu 2 dan 3, sehingga 2 MnO4- ditambah 3 C2O42- menjadi 2 MnO2 ditambah 6 CO2. Sebentar, ini guys. Nah, setelah kita tulis ulang reaksinya, kita hitung oksigennya. Pada reaksi kiri terdapat 8 ditambah 12 sama dengan 20. Sedangkan pada reaksi kanan hanya terdapat 4 ditambah 2 kali 6, 12 sama dengan 16. Nah, dikarenakan reaksi ini merupakan reaksi basa, sehingga H2O-nya ditambahkan yang memiliki banyak oksigen, sehingga kita tulis di bawahnya 2 MnO4- ditambah 3 C2O42- ditambahkan H2O, karena pada reaksi kiri memiliki oksigen
terbesar dan dengan reaksi yang kanan. Jadi 2MnO2 ditambah 6CO2. Dikarenakan kekurangan 4 oksigen sehingga kita tambahkan 4 di depannya. Lalu untuk OH- dikarenakan bersuasana basah dari 2 kali 4 sebesar 8 OH-. Jadi kita hitung kembali lagi oksigennya. 8 ditambah 12 ditambah 4 dan juga 4 ditambah 12 ditambah 8 sebesar 24. Ini juga sebesar 24. Nah, sehingga oksigennya sudah setara. Lalu kita hitung muatannya. Pada larutan kiri terdapat negatif 2 ditambah, saya hapus saja, kita tulis negatif 2 ditambah negatif 6 ditambah 0 sama dengan OH-nya kehapus bentar. Nah, kita tulis ulang lagi ya, karena tadi OH-nya sempat terhapus, mohon maaf sebelumnya. Sehingga untuk muatannya kita hitung dulu. Negatif 2 ditambah negatif 6 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah negatif 8, sehingga muatannya pun juga setara. Nah, karena sudah setara semua termasuk oksigennya, dapat disimpulkan bahwa larutan MnO4 reaksi MnO4- ditambah C2O42- menjadi MnO2 ditambah CO2 merupakan, dikarenakan oksigen dan muatannya sudah setara, dapat disimpulkan bahwa 2MnO4- ditambah 3C2O42- ditambah 4H2O menjadi 2MnO2 ditambah 6CO2 ditambah 8OH- merupakan redoks dari MnO4- ditambah C2O42- menjadi MnO2 ditambah CO2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.